Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudara pada hari ini, khususnya pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan puasa tetap dilaksanakan. Karena sayang sekali, karena puasa itu hanya sekali dalam 1 tahun, yang tahun depannya belum tentu kita dapatkan. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, tahlilan apakah wajib atau tidak? Yuk kita kupas tuntas pada malam hari ini. Tahlilan atau tahlil itu dilihat dari sudut pandang seorang anak, dari bakti anak kepada orang tua. Maka ini adalah suatu kewajiban atau suatu keharusan bagi seorang anak untuk mendoakan orang tuanya yang telah meninggalkan dirinya. Nah, kalau yang meninggal itu bapaknya kan, dia sudah jadi anak yatim. Nah, jadi di sini salah satu doa anak yang soleh dijabah oleh Allah. Nah, karena 3 amal yang tidak akan pernah putus, yaitu anak yang soleh, amal jariah, ilmu yang diamalkan. Nah, kalau orang tuanya yang meninggal, 2 hal, minimal 2 hal yang orang tuanya dapat, yaitu doa dari anaknya yang soleh. Yang kedua, sedekah jariah. Nah, kalau tahlilan tersebut dipimpin oleh anak almarhum ahli bait, maka ini sangat afdol, karena salah satunya adalah doa anak yang soleh, diaminkan oleh para tetangga, sahabat, jiran tetangga. Nah, diaminkan karena malaikat juga mengaminkan doa. Setiap untayan doa yang dipanjatkan oleh umat-umat Islam, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, malaikat juga mengaminkan. Nah, jadi di sini tahlilan ini sangat bermanfaat bagi si mayit. Karena harta dunia dia tidak butuhkan lagi, jabatan tidak dibutuhkannya lagi, rumah tak dibutuhkannya lagi, simpanan harta dia tak dia butuhkan lagi. Yang dia harapkan hanya doa, untayan doa dari anak-anaknya. Yang kedua, sedekah atas nama si mayit. Nah, inilah yang dia butuhkan. Ada kata si mayit ini ada ilmu yang diajarkan, maka ilmu yang diajarkan itu akan terus mengalir sampai datangnya hari pembalasan yang disebut dengan hari kiamat. Nah, jadi kalau dilihat dari segi tahlilan, ini sangat bermanfaat bagi si mayit, ya kan? Bagaimana seorang anak yang sudah dikandung oleh ibunya, dibesarkan oleh bapak mamanya, begitu mereka meninggal, anak-anaknya melupakannya. Tentu sedihlah perasaan mereka di alam barzah, karena tidak satu pun anak-anaknya yang mengingat kepada dirinya lagi. Nah, apakah tahlilan ini bisa mendatangkan dosa? Kira-kira? Ya, tahlilan bisa juga mendatangkan dosa. Tahlilan yang bagaimana yang bisa mendatangkan dosa? Yang pertama, saudara mengadakan tahlilan.
saudara mengundang anak yatim, tapi saudara tidak perlakukan anak yatim tersebut sebagaimana mestinya. Justru saudara membuat anak-anak yatim itu bersedih hati, diletakkan di pojok-pojok, hanya sekedar melengkapi daripada tahlilan saudara. Nah, ini mendatangkan dosa. Allah tidak akan merahmati dan meridhoi, karena kita sudah termasuk melantarkan anak yatim di rumah kita, karena tidak ada perhatian dari diri kita, kasih sayang dari kita, memperlakukan mereka sebagaimana mestinya. Yang kedua, saudara mengadakan tahlilan, tapi karena gengsi, takut orang tak datang, peta keuangan tidak mencukupi, sehingga saudara berhutang untuk mengadakan tahlilan. Nah, ini bukannya mendapat rahmat ridha Allah, malah mendapatkan dosa. Bahkan untuk si mayit, dan mendapatkan siksaan bagi si mayit. Karena apa? Karena saudara mengadakan tahlilan tersebut dengan cara berhutang, berdampak kepada si mayit, berdampak pada almarhum atau almarhumah. Nah, ini kalau kita mengadakan tahlilan dengan cara berhutang karena takut atau gengsi, jangan-jangan orang nggak mau datang nanti kalau makanan itu hanya seadanya. Nah, tapi di sini kita harus ingat bahwa yang mendatangkan orang-orang datang ke rumah kita itu adalah Allah. Allah yang menggerakkan orang-orang untuk mendatangkan ke rumah kita. Gitu. Allah punya kuasa. Allah maha berkuasa. Allah maha berkehendak. Nah, yang ketiga, kalau saudara mengadakan tahlilan, mengandang ustadz yang memasang tarif, maka tahlilan saudara itu bukan mendapat rahmat ridha Allah, justru mendatangkan dosa. Karena ustadz yang saudara undang itu hubud dunia, cinta kepada dunia, menjual akhiratnya untuk dunianya. Jadi di sini kalau kita mengundang tahlilan itu adalah mengundang ustadz yang tidak memasang tarif. Kalau ada ustadz yang memasang tarif, bagusan mengundang anak santri, anak-anak pesantren untuk memimpin doa tahlilan. Ya. Ini saudaraku yang harus kita perhatikan. Kita mengharapkan mendapatkan rahmat ridha Allah, malahan mendapatkan jalan-jalan dosa. Nah, ini harus kita perhatikan, ya kan? Yang keempat, bagi yang mendatangkan tempat tahlilan, kalau dia memandang kedudukan seseorang, maka ini pun mendatangkan dosa bagi orang tersebut. Seperti contoh, yang meninggal ini orang kaya, maka banyak orang berbondong-bondong ke rumahnya. Karena orang kaya, orang penting. Sampai ke teras-teras rumahnya orang datang. Tapi kalau orang yang miskin, yang rumahnya hanya dari papan, yang kan berlantai tanah, itu saudara tidak mau datang. Karena saudara merasa tidak ada gunanya. Padahal, kalau saudara memahami tahlilan tersebut, pahala kalau ikhlas karena Allah, maka akan mengalir kepada saudara. Yang kedua juga mengalir kepada almarhum. Nah, 4 hal inilah yang harus kita perhatikan, supaya tahlilan kita itu mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, ada orang mengatakan, emangnya sudah banyak amalan kau? Maka kau limpahkan pahalanya untuk si almarhum. Nah, ini salah satu orang berpikiran yang tak menggunakan akalnya, gitu. Tak pernah menggunakan akal untuk berpikir. Padahal sudah di Allah perintahkan, doakanlah saudaramu. Kalau anaknya, doakanlah kedua orang tuamu. Berlakukanlah baik waktu mereka hidup. Ingatlah walaupun mereka sudah meninggal dunia,
berbaktilah kepada mereka, baik dalam mereka hidup maupun mereka sudah meninggalkan dunia ini. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi jangan dikira tahlilan itu selalu mendatangkan rahmat dari Allah. Bahkan tahlilan itu yang diadakan kalau melaksanakan 4 hal tersebut yang sudah saya katakan, itu mendatangkan murka Allah, mendatangkan dosa-dosa bagi para pelakunya. Nah, semoga sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, paham akan pentingnya tahlilan dan apa gunanya tahlilan. Dan apabila sahabat-sahabatku, saudaraku ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga marilah kita bersama-sama, semoga Allah mengangkat penyakitnya, memulihkan seperti sedia kala. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.